Tolong viralkan video ini supaya teman-teman tunanetra bisa dapat keadilan dalam berkompetisi ke depannya ya. Hai teman-teman semua, kali ini gue mau speak up mengenai kompetisi yang udah gue ikuti 2 hari lalu bersama dengan para diva Indonesia dan bekerja sama dengan Bakti Komdigi. Menurut gue banyak banget kejanggalan dan ketidakadilan yang dialami teman-teman tunanetra, khususnya dalam berkompetisi. Sebelum gue mulai ceritanya, disclaimer dulu teman-teman ya. Video ini gue buat untuk speak up dan semoga kedepannya bisa diperbaiki lagi mengenai kompetisi yang diadakan setiap tahun, yaitu inklusi digital 2025 kemarin, dan semoga di 2026 bisa lebih baik lagi dan benar-benar mengakomodasi semua kebutuhan untuk menuju inklusi yang setara untuk semua disabilitas sesuai dengan keadaan disabilitas masing-masing. Oke teman-teman, jadi gua itu ikut content creator tingkat pengenalan pada inklusi digital 2025 ini, dan uh, mengadakan pelatihan selama 6 kali pertemuan melalui online Zoom dan juga tugas-tugas yang diberikan secara intensif. Singkat cerita, pelatihannya sudah selesai dan dilaksanakanlah assessment untuk menuju ke perlombaan atau kompetisi tingkat regional. Dan gue diterima dengan baik dan lulus untuk maju ke tingkat regional mewakili Jakarta Selatan. Nah, teman-teman, sebelumnya di pelatihan content creator tingkat pengenalan ini tidak ada masalah dan kita semua diberikan kebebasan untuk bisa berkreasi menurut kreativitas dan juga menurut kebiasaan kita sendiri dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi yang ada dan juga peralatan atau tools yang kita punya, kurang lebih seperti itu. Nah, singkat cerita, gue berangkatlah ke Solo untuk kompetisi regional ini, dan sampainya di Solo, panitia menyampaikan beberapa hal dan beberapa regulasi yang menyangkut dengan lomba atau kompetisi tersebut. Nah, betapa kagetnya gue ketika ternyata pada saat kompetisi tersebut regulasinya dibacakan, itu ada beberapa poin yang menurut gue tidak adil untuk kita yang mengikuti kompetisi tersebut, apalagi sebagai content creator tunanetra yang membutuhkan berbagai macam teknologi untuk mendukung kreativitas dan juga akomodasibilitas atau aksesibilitas dalam membuat konten. Nah, salah satu regulasi dan poinnya itu adalah tidak boleh memanfaatkan AI untuk eh, kompetisi tersebut, ya. Nah, teman-teman, gue mention dulu di sini yang ada dalam pikiran gue ketika lulus assessment pada saat itu kan di interview ya. Nah, itu kan disuruh mempresentasikan bagaimana cara kita membuat konten dan distribusi konten, kemudian konsep dari konten tersebut. Itu gue jelaskan dengan baik dan detail, sedetail mungkin, ya, seturut dengan pengalaman gue sebagai content creator selama hampir 2 tahun terakhir belakangan ini di 2 platform, YouTube dan TikTok. Nah, teman-teman, ketika kompetisi itu regulasi dibacakan ternyata berbeda sekali dengan ekspektasi gue, karena memang ekspektasi gue adalah kita berkeliling dan berkompetisi di tingkat regional itu sebagai profesional atau memang yang sudah terbaik atau yang memang berkompeten dalam bidang content creation gitu kan. Jadi gue membawalah berbagai macam peralatan portable atau mobile konten tersebut untuk mendukung aktivitas gue dalam pembuatan konten mengikuti kompetisi tersebut. Nah, berbagai macam peralatan tersebut adalah seperti mikrofon portable atau yang kita sebut dengan clip on, kemudian juga ada tripod mini, terus ada juga uh, ear monitor untuk mengontrol suara, dan juga remote untuk
atau perekaman video. Nah, ternyata setelah regulasi dibacakan, panitia bersikeras bahwa peralatan semua harus yang sudah disediakan oleh panitia, which is itu memakai peralatan yang memang kita tidak familiar sebelumnya. Dan teman-teman tunanetra di sini adalah yang paling dirugikan. Kenapa? Karena di situ satu-satunya yang tidak punya visual adalah teman-teman tunanetra, dan itu sudah pasti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi. Panitia sih berjanji bahwa peralatannya akan diberikan untuk kita beradaptasi terlebih dahulu. Nah, eh, jadi kompetisinya bisa dilaksanakan, dan ketika kita berkompetisi semua sudah dalam keadaan siap gitu ya. Itu janji panitia sih seperti itu. Nah, kemudian singkat cerita pada malam harinya dilakukanlah penyesuaian tersebut setelah jam makan malam. Nah, ternyata apa yang terjadi di luar dugaan juga. Jadi pada saat itu laptop yang disediakan oleh panitia ternyata tidak siap dan belum semuanya diinstal NVDA atau yang kita sebut dengan screen reader atau pembaca layar. Nah, pada saat diinstal tersebut juga dalam waktu yang singkat dan tidak matang persiapannya. Akhirnya apa? Semua shortcut NVDA yang ada di situ tidak bisa kita gunakan karena memang berbeda dari apa yang selama ini kita pelajari. Ya, akhirnya banyak teman-teman tunanetra yang kehilangan orientasi dalam mengoperasikan laptop, kurang lebih seperti itu. Nah, yang disediakan itu adalah laptop ya. Sebelumnya gue balik lagi ketika regulasi itu dibacakan, gue pribadi juga sempat protes kenapa tidak diberikan toleransi untuk kita tunanetra memanfaatkan peralatan yang memang kita gunakan dan sudah terbiasa kita gunakan. Karena memang itu akan cukup memudahkan bagi kita untuk bisa bersaing dengan teman-teman yang masih punya visual atau penglihatan. Nah, oke. Setelah itu, singkat cerita, banyak teman-teman tunanetra termasuk saya yang mulai bilang sama panitia, ini NVDA tidak bisa kita akses karena berbagai macam shortcut-nya berbeda dengan yang kita pelajari pada saat di pendidikan. Nah, teman-teman, respon panitia adalah pada saat itu memang ini belum sepenuhnya siap. Nanti kita akan install ulang lagi, dan besok teman-teman tunanetra diberikan kesempatan 12 menit untuk beradaptasi lagi. Bayangkan teman-teman, di saat yang lain yang punya visual itu sudah tidak ada masalah dengan laptopnya karena bisa melihat langsung apa yang ada di layar gitu ya. Teman-teman tunanetra harus berjibaku atau bergumul dengan laptop yang tidak akses untuk mereka sama sekali, dan waktunya banyak terbuang ketika kehilangan orientasi dalam mengoperasikan laptop tersebut. Nah, sementara besok kita kompetisi sudah mau dimulai, itu teman-teman tunanetra hanya diberikan waktu 12 menit untuk bisa beradaptasi lagi. Ya, janjinya akan diinstal ulang dan disetting sedemikian rupa supaya sesuai. Oke. Nah, kemudian singkat cerita tibalah di hari kompetisi. Nah, di hari kompetisi ini teman-teman, ternyata janji panitia laptopnya yang diinstal ulang NVDA atau screen reader tersebut ternyata masih sama ya. Artinya shortcut-nya berbeda dan juga banyak dari fitur-fitur NVDA yang tidak bisa diakses oleh teman-teman tunanetra. Akhirnya apa? Waktu terbuang sia-sia, 12 menit tidak ada gunanya, kompetisi sudah dimulai, dan pada saat itu gue mencoba untuk inisiatif mengecek shortcut atau pengaturan NVDA-nya, namun tidak dapat dibuka teman-teman. Karena biasanya untuk masuk ke shortcut, jadi tekan caps lock atau insert itu akan masuk ke dalam pengaturan NVDA ditambah dengan kombinasi huruf N. Jadi caps lock N atau insert N. Nah, itu harusnya bisa masuk ke dalam uh, pengaturan NVDA. Tapi ternyata ini nggak bisa. Akhirnya gue terpaksa menggunakan mata teman-teman ya. Gue mencoba untuk manual ya. Jadi bayangkan dengan gue yang keadaannya low visionnya tidak terlalu bagus gitu ya, harus memaksakan mata gue yang nggak seberapa ini untuk mencari pengaturan NVDA. Karena gue curiga
ini masih dalam mode PC atau desktop, bukan mode laptop. Nah, ternyata benar teman-teman, gue selama beberapa waktu 15 menit atau 20 menit pertama itu habis untuk setting NVDA-nya itu supaya bisa diakses gitu kan. Jadi yang lain udah mengerjakan, gue masih berjibaku dengan settingan NVDA yang entah kapan selesainya. Nah, kemudian setelah itu benar saja teman-teman, ternyata itu masih dalam settingan PC atau desktop dan belum dalam settingan laptop. Jadi betapa tidak mengertinya panitia dan tidak pahamnya panitia dengan teman-teman tunanetra dalam mengoperasikan laptop. Mereka terkesannya itu asal-asalan install NVIDIA, yang penting udah ada, udah bunyi, selesai gitu. Mereka nggak setting dulu itu shortcut-shortcutnya. Akhirnya apa? Waktu terbang sia-sia yang harusnya bisa dipakai untuk mengerjakan, jadi dipakai untuk nyeting NVDA gitu. Nah kemudian eh, singkat cerita gue kerjakanlah eh, materi yang disuruh kerjakan di kompetisi itu. Nah teman-teman, seperti yang gue mention di awal tadi ya, teman-teman tunanetra kan tidak diizinkan untuk memakai AI. Nah, gue pikir pada saat itu untuk memakai AI itu apa namanya, bukan untuk mengerjakan, tapi boleh memakai AI. Gue pikir ya toleransi memakai AI untuk membaca dan mendeskripsikan apa yang ada di layar tersebut. Ya, itu menurut gue itu nggak jadi masalah teman-teman. Kenapa? Karena NVDA itu juga fungsinya terbatas. Dia hanya bisa membaca tulisan. Dia tidak bisa mendeskripsikan apa yang ada di layar. Gambar atau mungkin eh, apa namanya, tools-tools yang ada di software editing yang kita akses seperti eh, Canva gitu ya teman-teman ya. Namun ketika gue mencoba untuk membuka tab baru lalu ChatGPT, karena di situ ada ChatGPT Live ya, kita bisa berinteraksi secara real time dengan AI untuk bisa membantu kita mendeskripsikan apa yang ada di layar gitu ya. Tidak lama eh, itu tidak diperkenankan teman-teman ternyata. Dan apa namanya, gue di situ udah mulai kesel ya karena memang parah banget teman-teman. Dan ketika itu gue terpaksa untuk ngerjain project itu dengan seadanya, bantuan mata juga yang nggak seberapa ini, kemudian bantuan dengan NVDA yang shortcutnya tadi udah gue setting sebelumnya. Itu pun tidak semuanya bisa ke setting teman-teman ya, karena waktunya mepet gitu. Nah singkat cerita di tengah jalan ternyata laptopnya hang teman-teman. Bayangkan gue udah ngerjain projectnya ya dalam waktu 2 jam itu, kan 1 jam gue ngerjain ya kurang lebih 1,5 jam ya, nggak 1 jam juga tapi lebih 1,5 jam kalau nggak salah. Itu hanya tersisa waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit karena tadi sudah terbuang juga dengan setting-setting Nvidia dan segala macam. Tiba-tiba tab Chrome-nya itu tertutup teman-teman dan Nvidia-nya nggak bunyi sama sekali ya. Jadi benar-benar ngehang dan gue langsung panggil lah pengawasnya itu. Dan bukannya gercep untuk ngebenerin komputer gue atau laptop gue yang ngehang, dia malah lama banget datangnya, bener-bener lama. Terus sampai beberapa kali manggil gitu, baru datang. Dan gue pada saat itu bilang ini Nvidia ini nggak hidup, mati. Terus juga tab Chrome-nya, browsernya itu ketutup. Gimana ini? Udah mau selesai, waktunya udah mau habis, tapi gue udah ngerjain yang tadi hilang semua dong. Gue bilang kayak gitu kan, ngerjain project tadi hilang semua. Dan dia bukannya gercep teman-teman, tapi malah kebingungan juga. Jadi bayangkan teman-teman, pengawas yang harusnya mendampingi kita dan gercep ketika ada masalah teknis seperti ini, dia sama sekali nggak gercep. Dan malah ngotak-ngatiknya itu lama banget, super super lama. Ya, sangat-sangat lama. Ada banyak hal lah yang terjadi pada saat itu, cuma gue nggak bisa jabarkan semuanya karena terlalu panjang juga. Nah, kemudian nggak sampai di situ aja teman-teman, ya. Ketika sudah selesai kompetisi, seperti yang bisa dibilang gue nggak menang ya, karena memang dalam waktu 20 menit terakhir itu gue ngerjain seadanya, akhirnya tidak maksimal gitu ya. Nah, pada saat di awal itu
gue kan, teman-teman tempat ingat ya, gue tempat mention dan tempat, tanya ke panitia, apakah kita nggak diberikan toleransi untuk menggunakan alat-alat yang kita punya aja supaya maksimal. Nah, ketika hal ini terjadi teman-teman, gue benar-benar di situ udah kesel banget ya, dan gue juga nggak berharap menang juga pada saat itu. Sebenarnya bukan, gue harus menang atau enggak, tidak teman-teman, tapi yang namanya kompetisi memang ada yang menang dan yang kalah, tapi lebih ke, ya mestinya panitia itu lebih mempersiapkan diri lah, dan memang harus yang paham dengan keadaan kita sebagai disabilitas. Dan dari panitia sendiri pun, itu tidak ada satupun yang mewakili disabilitas. Nggak ada panitianya atau jurinya bahkan yang disabilitas. Ya setidaknya harus ada lah perwakilan dari panitia dari masing-masing ragam disabilitas. Supaya apa? Supaya regulasi yang diterapkan itu maksimal dan bisa menyesuaikan dengan keadaan disabilitas kita masing-masing. Terutama bagi teman-teman yang punya keterbatasan visual atau penglihatan. Dari sisi pembagian hadiah pun, itu kan teman-teman disabilitas ketika diumumkan itu memegang plakat seperti, juara 3 berapa juta gitu ya. Nah, ternyata dalam pembagian hadiah pun juga sebenarnya ada kejanggalan teman-teman. Kenapa? Karena ternyata teman-teman disabilitas yang menang kompetisi ketika diberikan, hadiah dan plakat itu 3 juta secara simbolis, itu apa namanya, sudah digabung atau sudah include dengan uang transport. Yang artinya, misalkan uang transportnya itu 1,5 juta dan hadiahnya itu 3 juta, harusnya kan teman-teman disabilitas yang menang itu kan dapat uang transport dan juga dapat hadiah. Iya kan? Jadi totalnya adalah 4,5 juta. Ternyata setelah di hari ketiga atau menjelang hari terakhir ya, teman-teman, itu kan dibagikan uang transport kompensasi selama beberapa hari kemarin ya. Nah, itu teman-teman yang juara ternyata uang transportnya sudah termasuk dengan hadiahnya. Jadi ketika 3 juta, teman-teman yang juara itu hanya diberikan 1,5 sisanya. Paham ya? Nah, ini menurut gue janggal teman-teman. Kenapa? Karena di perjanjian awal tidak dibilang kalau itu include dengan uang transport. Ya, harusnya dari awal itu bilangnya ya 1,5 aja hadiahnya. Jadi jangan udah hadiahnya mah 3 juta, terus ditambah uang transport 1,5, harusnya transport masing-masing ya itu juga masing-masing hadiahnya. Jadi total teman-teman yang juara pun dapatnya 4,5. Ini tidak sama sekali teman-teman. Jadi semua sudah digabung dengan uang transport. Nah ini mungkin teman-teman dari panitia boleh ngejelasin karena kemarin dipertanyakan juga tuh sama teman-teman yang juara gitu. Cuma mereka nggak ada media untuk menceritakan ini. Jadi beberapa dari teman-teman juga banyak tuh yang bilang bahwa loh kok jadi begini, ekspektasi mereka itu hadiahnya juga sendiri, uang transport sendiri. Jadi mereka mendapatkan double, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, hal ini harus diklarifikasi juga nih sama panitia-panitia yang memang bertugas, terutama yang mengatur soal pendanaan. Apakah dari awal ini sudah diinfokan? Karena tidak ada teman-teman yang dapat info bahwa uang transport sudah include dengan uang hadiah. Di plakat itu tertera jelas 3 juta rupiah, kemudian 5 juta dan sebagainya. Otomatis uang yang diterima harusnya utuh sebagai hadiah 3 juta, 5 juta dan sebagainya. Bukan dipotong dengan uang transport atau include dengan uang transport yang 1,5 juta gitu. Gitu ya. Nah, itu kejanggalan yang paling kemarin teman-teman banyak pertanyaan gitu. Bahkan teman sekamar gue juga mengatakan hal yang sama. Ya, gue nggak menuduh, tapi coba mungkin teman-teman di luar sana pikir deh, apakah ini janggal? Bagi gue sih ini sangat-sangat janggal gitu ya. Kemudian untuk sisi pendampingan selama acara itu benar-benar kacau teman-teman ya. Jadi panitia sama sekali tidak ada inisiatif untuk membantu atau menolong teman-teman yang mempunyai keterbatasan penglihatan atau visual alias disabilitas netra. Nah, gue beberapa kali mengalami disorientasi atau kehilangan orientasi di hotel tersebut atau tempat kita menginap.
Karena wilayahnya itu kan luas, teman-teman, dan ketika tunanetra ada di wilayah yang luas, itu dia pasti akan bingung ketika kehilangan orientasi. Itu sama sekali, teman-teman, dari panitia tidak ada yang membantu. Nah, selama gue di situ, gue itu dibantu dengan teman Daksa. Apakah sampai di sini aja, teman-teman? Enggak. Ketika gue bertemu dengan teman non disabilitas perempuan gitu ya, beliau bertanya banyak hal sampai akhirnya kita menyinggung soal AI. Nah, pada saat itu gue mendemonstrasikan beberapa fitur AI yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman tunanetra. Salah satunya adalah Gemini Live. Dan itu dia amazed banget, teman-teman, karena itu seperti hal yang tidak dia kenal sebelumnya. Dan memang dia nggak kenal itu sebelumnya. Tapi bagi gue itu sudah hal yang biasa gitu. Gue setiap hari menggunakan AI untuk membantu mengatasi keterbatasan penglihatan yang gue alami gitu kan. Nah, begitu gue demonstrasikan, dia sangat-sangat amazed sampai bilang, wow, wow, wow. Udah ini kan apa ya, teman-teman? Salah satu bukti ya bahwa banyak orang di luar sana yang belum paham mengenai AI dan fungsinya untuk membantu kita dalam bermobilitas, bernavigasi maupun mengakses ya peralatan elektronik berbasis visual yang kita punya seperti handphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya. Keterbatasan panitia dalam memahami kita sebagai disabilitas ini nggak cuma disabilitas netra, teman-teman, tapi semua disabilitas di situ ya, dalam pendampingan pun mereka kacau balau dan tidak ada koordinasi ya. Bahkan ketika sampai pulang, ketika kita di bus menjelang mau pulang itu, kereta gua kan sudah mau berangkat di 9.50, teman-teman ya. Dan itu bus masih belum berangkat dari hotel untuk ke stasiun Solo Balapan. Karena apa, teman-teman? Karena tidak ada panitia yang mau turun untuk mendampingi kita. Ya, jadi hanya di absen aja. Begitu di absen, panitianya pergi entah kemana, ngilang gitu loh. Dan nanti teman-teman bisa lihat videonya ya. Dan itu gue benar-benar udah punya niat dalam hati untuk speak up gitu ya, karena memang benar-benar parah banget, teman-teman. Jadi bukan cuma gue yang ngomong seperti ini, tapi teman-teman tunanetra lainnya, gue mewakili mereka untuk bisa speak up. Dan tolong teman-teman bantu ini ya, bantu video gue untuk bisa viral, dan nanti gue akan tag eh, Om Digi ya, supaya kedepannya bisa diperbaiki lagi ya manajemen dan juga koordinasinya, dan juga teman-teman dari Yayasan Paradiva Indonesia. Supaya apa? Apabila ke depan kompetisi ini dihadirkan kembali, ini kan mengundang berbagai macam disabilitas ya, dan itu banyak banget pesertanya. Setidaknya teman-teman punyalah inisiatif untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan matang dan juga koordinasi. Kalau bisa, supaya penilaian objektif, juri itu harus ada dari masing-masing perwakilan ragam disabilitas ya, seperti tunanetra, daksa, tuli, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya regulasinya itu dibuat sedemikian rupa menyesuaikan dengan bidang-bidang yang uh, diikuti para peserta dan juga kondisi dari disabilitas para peserta. Gitu ya. Jadi jangan kompetisinya mengenai content creating, di mana pada saat kita bekerja di dunia content creating itu memanfaatkan berbagai macam teknologi untuk melatih dan meningkatkan serta memaksimalkan kreativitas yang kita punya. Tapi ketika di kompetisi itu malah dilarang gitu, penggunaan seperti AI untuk mendukung kita dalam bernavigasi, bahkan itu dilarang gitu. Atau bahkan hanya sekedar untuk mencari preferensi. Kecuali kalau misalnya kita menggunakan AI full 100% untuk memproduksi konten, itu mungkin nggak apa-apa dilarang, karena memang itu di media platform media sosial pun seperti di TikTok atau YouTube itu pun juga tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, teman-teman, itu aja yang pengen gue sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan ya buat panitia dan juri serta teman-teman dari penyelenggara acara ini, supaya kedepannya lebih ditingkatkan lagi ya pemahaman, dan juga eh, melibatkanlah para disabilitas untuk bisa berkontribusi dalam membuat regulasi maupun juga mengkoordinasi serta
melatih teman-teman relawan yang ditugaskan untuk mendampingi teman-teman disabilitas. Gue pengen acara ini bisa adil gitu ya. Jangan acara ini hanya diselenggarakan untuk menang dan kalahnya aja, tapi tidak objektif dalam penilaian. Kedepannya, acara ini hanya sekedar kompetisi yang kosong, tidak bermakna. Ya, banyak loh teman-teman disabilitas yang pengen berkarya di media sosial, khususnya di bidang content creating. Itu teman-teman tunanetra sangat-sangat ingin sekali, tapi ternyata ketika berkompetisi saja sudah tidak dilatih untuk melatih kreativitas, sementara dalam pelatihannya pun juga berbeda gitu. Bahkan pengelola kelas gue waktu pelatihan itu kaget ketika gue bilang, ini loh regulasi yang diterapkan panitia dan acaranya seperti ini. Itu tidak sesuai dengan apa ya, teman-teman pelajari ketika pelatihan. Pemerintah ini harusnya lebih kompeten lagi lah dalam melibatkan orang-orang yang mampu untuk mengakomodasi kompetisi seperti ini. Jangan malu-maluin event pemerintah, tapi kompetisi seperti kompetisi yang tidak dipersiapkan dengan matang.